Bayangkan, kamu hidup 14.000 tahun yang lalu. Tidak ada negara, tidak ada kota, tidak ada laut di antara Sumatera dan Kalimantan. Yang ada hanyalah satu dataran luas yang menyatu dengan Asia. Tempat itu hari ini berada di bawah Laut Jawa, dan pada suatu masa air mulai naik. Awalnya perlahan, beberapa meter dalam satu generasi. Manusia yang tinggal di dataran rendah hanya perlu berpindah sedikit lebih tinggi. Tapi kemudian sesuatu berubah. Sekitar 14.000 tahun lalu, permukaan laut dunia naik sangat cepat dalam periode yang dikenal sebagai Meltwater Pulse 1A. Dalam hitungan beberapa abad, laut naik sekitar 15 sampai 20 meter. Untuk ukuran geologi, itu sangat cepat. Untuk manusia purba, itu terasa seperti kiamat. Bukan satu kota yang tenggelam, bukan satu desa, tapi seluruh daratan luas yang ratusan ribu kilometer persegi. Kita menyebut daratan itu hari ini sebagai Sundaland. Dan hampir tidak ada yang benar-benar membicarakan bagaimana ia hilang. Ini bukan teori alternatif. Peta batimetri modern menunjukkan dengan jelas bahwa Laut Jawa adalah dataran rendah purba. Selat Malaka dulunya lembah sungai besar. Kalimantan, Sumatera, dan Jawa pernah menyatu. Saat zaman es mencapai puncaknya sekitar 20.000 tahun yang lalu, permukaan laut turun lebih dari 120 meter. Artinya, Asia Tenggara bukan kepulauan, ia adalah satu daratan besar yang menjadi jalur migrasi manusia modern. Manusia berjalan dari Asia menuju wilayah yang sekarang menjadi Indonesia tanpa perlu perahu. Itu fakta arkeologi dan genetika. Masalahnya bukan apakah daratan itu ada, masalahnya adalah bagaimana ia menghilang. Karena kenaikan laut tidak terjadi dalam satu garis lurus yang stabil. Ada lonjakan, ada percepatan, dan salah satunya sangat ekstrim. Sekitar 14.000 tahun lalu, sistem iklim bumi berubah sangat drastis. Lapisan es besar di Amerika Utara dan Antartika mulai runtuh. Air tawar dalam jumlah luar biasa masuk ke lautan. Fenomena ini dikenal sebagai Meltwater Pulse 1A. Permukaan laut naik hingga 20 meter dalam waktu kurang dari 500 tahun. Untuk gambaran sederhananya, jika itu terjadi hari ini, sebagian besar Jakarta, Bangkok, Ho Chi Minh City akan hilang. Sekarang bayangkan dampaknya 14.000 tahun lalu di Sundaland. Wilayah itu sebagian besar dataran rendah. Kenaikan 20 meter berarti garis pantai mundur ratusan kilometer. Hutan berubah menjadi teluk, padang rumput berubah menjadi laut dangkal, sungai besar terpotong dan tenggelam. Manusia yang hidup di sana tidak menghadapi satu banjir besar dalam satu malam. Justru mereka menghadapi dunia yang perlahan menyempit. Setiap generasi melihat laut lebih dekat dari generasi sebelumnya.
tapi kemungkinan besar ada momen-momen ekstrim. Tsunami akibat longsoran es, badai besar akibat perubahan iklim drastis, gelombang pasang yang menembus jauh ke dataran rendah. Dan disinilah muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Jika ribuan komunitas manusia menyaksikan perubahan besar itu, apakah mereka menyimpannya dalam ingatan kolektif? Karena anehnya, hampir semua peradaban kuno memiliki cerita tentang banjir besar. Dan Asia Tenggara sendiri memiliki legenda serupa. Apakah itu kebetulan atau jejak trauma dari akhir zaman es? Jika kenaikan laut di akhir zaman es benar-benar berdampak besar pada populasi manusia, maka seharusnya ada jejaknya. Bukan dalam bentuk bangunan besar, bukan dalam bentuk kota kuno, tapi dalam bentuk cerita. Hampir semua peradaban besar memiliki kisah tentang banjir besar yang memusnahkan dunia lama. Di Timur Tengah ada kisah Nabi Nuh dalam tradisi Abrahami. Di Mesopotamia ada epos Gilgamesh. Di India ada kisah Manu. Di Yunani ada kisah Deucalion. Bahkan di Asia Tenggara, beberapa suku memiliki legenda tentang dunia lama yang tenggelam dan manusia yang selamat di dataran tinggi. Apakah semua ini kebetulan? Bisa saja. Banjir adalah bencana yang umum terjadi di banyak wilayah. Tapi yang menarik adalah pola ceritanya. Dunia lama dihancurkan oleh air, hanya sedikit yang selamat. Mereka memulai peradaban baru. Pola itu sangat konsisten. Sekarang kita hubungkan dengan data geologi yang ada. Antara 15.000 hingga 8.000 tahun lalu, permukaan laut naik lebih dari 100 meter secara total. Asia Tenggara adalah salah satu wilayah dengan paparan daratan dangkal terbesar di dunia. Artinya, ketika laut naik, dampaknya di sini sangat luas. Jika ratusan ribu kilometer persegi daratan hilang dalam beberapa ribu tahun, populasi manusia pasti terdorong keluar. Migrasi besar-besaran kemungkinan terjadi, dan migrasi selalu membawa cerita. Cerita tentang tanah asal yang hilang, tentang air yang terus datang, tentang tempat yang tidak bisa lagi dihuni. Mitos bisa berubah, terdistorsi, dibumbui unsur spiritual, tapi inti traumanya bisa tetap sama. Kita mungkin tidak memiliki tulisan dari 14.000 tahun yang lalu, tapi kita punya cerita yang diwariskan ribuan tahun yang lalu, dan mungkin itu bukan sekedar dongeng. Ketika dataran menyempit, manusia tidak punya banyak pilihan. Mereka bergerak. Studi genetika modern menunjukkan bahwa Asia Tenggara memainkan peran penting dalam penyebaran populasi manusia ke wilayah lain. Ada teori yang menyebut bahwa wilayah ini bukan hanya jalur migrasi, tetapi juga pusat populasi besar sebelum laut naik. Ketika Sundaland perlahan tenggelam, kelompok-kelompok manusia terdorong
ke dataran tinggi di Sumatera dan Kalimantan. Wilayah yang kini menjadi Thailand dan Vietnam bahkan lebih jauh ke Pasifik. Migrasi ini bisa menjelaskan penyebaran bahasa dan genetik tertentu di kawasan Asia Pasifik. Dan yang menarik lagi, beberapa teori menyebut bahwa memori tentang tanah asal yang tenggelam mungkin ikut terbawa dalam tradisi lisan, bukan sebagai peta geografis, tapi sebagai simbol tanah yang hilang, dunia lama yang ditelan oleh air. Dan disinilah muncul spekulasi yang lebih kontroversial. Jika populasi di Sundaland cukup besar sebelum tenggelam, apakah mungkin ada bentuk organisasi sosial yang lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangkan? Kita tahu bahwa manusia sudah mampu membangun struktur megalitik ribuan tahun yang lalu. Kita tahu mereka sudah memahami pola musim dan navigasi dasar. Yang belum kita tahu adalah seberapa maju komunitas yang hidup di daratan yang kini berada di bawah laut itu. Masalahnya sederhana. Jika ada jejak arkeologis, semuanya kini berada di bawah puluhan meter air, dan penelitian bawah laut di Asia Tenggara masih sangat terbatas dibanding wilayah Mediterania atau di Timur Tengah. Jadi bukan berarti tidak ada, bisa jadi belum dicari secara serius. Kita harus hati-hati di bagian yang ini. Tidak ada bukti kuat tentang kota besar canggih yang tenggelam di Sundaland. Tapi ada beberapa hal yang memancing pertanyaan. Beberapa peneliti seperti Stephen Oppenheimer mengusulkan bahwa Asia Tenggara memiliki peran yang jauh lebih besar dalam sejarah awal manusia dibanding yang selama ini diajarkan. Ada juga perdebatan seputar situs seperti Gunung Padang yang oleh sebagian pihak dianggap memiliki struktur sangat tua. Namun klaim usia ekstrim situs tersebut masih menjadi perdebatan ilmiah sampai sekarang. Di luar itu, pemetaan dasar laut menunjukkan pola sungai purba yang luas di bawah Laut Jawa. Artinya wilayah itu pernah subur dan layak huni. Pertanyaannya bukan apakah ada Atlantis versi Indonesia. Pertanyaannya lebih sederhana dan lebih realistis. Apakah mungkin ada komunitas manusia besar yang hilang tanpa jejak karena lokasinya sekarang berada di bawah laut? Jawabannya sangat mungkin, karena arkeologi darat tidak bisa menjangkau wilayah yang kini berada 40-60 meter di bawah permukaan laut. Dan jika memang ada pemukiman besar di dataran rendah, ia sudah lama menjadi dasar laut. Sejarah akhir zaman es menunjukkan satu hal, bumi bisa berubah cepat. Kenaikan laut 20 meter dalam beberapa abad adalah fakta geologi. Hari ini kita menghadapi pemanasan global modern. Skalanya berbeda, kecepatannya berbeda,
tapi prinsipnya sama. Es mencair, laut naik. Sekarang bayangkan kota-kota pesisir Asia Tenggara, Jakarta, Bangkok, dan Manila. Sebagian wilayahnya sudah berada sangat dekat dengan permukaan laut. Kita menganggap garis pantai sebagai sesuatu yang tetap, padahal dalam skala ribuan tahun lalu, garis pantai itu sangat dinamis. 12.000 tahun yang lalu, Asia Tenggara kehilangan daratan seluas benua kecil. Hari ini kita hidup di sisa-sisanya, dan mungkin di bawah perairan dangkal Laut Jawa terkubur jejak kehidupan yang tidak pernah tercatat. Bukan kerajaan emas, bukan kota futuristik, tapi manusia nyata yang pernah berjalan di tanah yang sekarang kita sebut laut. Dan mungkin kisah tentang banjir besar itu bukan mitos tentang hukuman ilahi, tapi ingatan kolektif tentang dunia yang benar-benar tenggelam.